anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Rizka. Semangat belajar! Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi dari teks bacaan, dan IPA, yaitu gaya. Yuk kita mulai belajar. Kalian pasti pernah membaca teks bacaan. Nah, saat membaca teks bacaan, bagaimana cara kalian menemukan informasi dari teks bacaan tersebut? Menemukan informasi dari teks bacaan. Untuk menemukan informasi dari suatu bacaan, terlebih dahulu menemukan ide pokok dalam bacaan. Setiap bacaan mempunyai satu pikiran pokok. Kita dapat menemukan pikiran dengan membaca sekilas terlebih dahulu. Membaca sekilas dilakukan untuk menemukan informasi dari suatu bacaan secara cepat dan tepat. Setiap teks bacaan memiliki gagasan pokok yang dikembangkan menjadi beberapa paragraf atau teks bacaan. Gagasan pokok disebut juga pokok pikiran. Pokok pikiran suatu teks bacaan terdapat di setiap paragraf. Setiap paragraf hanya ada satu pokok pikiran. Gagasan pokok adalah inti pokok atau permasalahan utama dari suatu bacaan. Sekarang kita akan belajar tentang gaya. Apa sih yang kalian ketahui tentang gaya? Dalam kegiatan manusia sehari-hari, kita jumpai banyak benda yang bergerak. Misalnya, bola menggelinding, kelapa yang jatuh ke tanah, mobil yang melaju di jalan raya, dan sepeda yang berhenti. Semua benda tersebut bergerak atau berhenti karena mendapat pengaruh gaya. Gaya dapat diartikan sebagai suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan suatu benda. Gaya dapat menggerakkan benda. Contohnya, seorang anak melempar bola dengan sekuat tenaga. Saat melempar bola tersebut, anak akan mendorong bola sekuat tenaga. Kemudian, contoh yang lain yaitu seorang anak menangkap bola. Pada saat menangkap bola, anak tersebut akan mendorong sekuat tenaga agar bola berhenti. Pengaruh gaya lainnya yaitu gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, bola yang akan kamu tahan dan kemudian kamu tendang akan bergerak sesuai arah gaya pada tendangannya. Gaya juga dapat mengakibatkan benda berubah bentuk. Misalnya, ketika kamu bermain plastisin. Pada saat bermain plastisin, kamu dapat membuat beragam bentuk hewan atau benda lain dari plastisin tersebut. Pada saat membuat bentuk hewan atau benda lain dengan plastisin, tanganmu akan menekan dan membentuk plastisin menjadi suatu bentuk yang kamu inginkan. Tekanan tanganmu pada plastisin merupakan salah satu bentuk gaya. Setelah memahami penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda dapat mengakibatkan benda yang diam akan bergerak, benda yang bergerak menjadi diam, mengubah bentuk dan ukuran benda, serta mengubah arah dan kecepatan benda. Setelah memahami materi tersebut, mari kita lakukan kegiatan berikut. Tulislah 5 jenis kegiatan yang ada di rumahmu, kemudian jelaskan bentuk gaya dan akibatnya. Bu Rizka berikan contoh ya. Jenis kegiatan, mendorong meja. Bentuk gayanya adalah dorongan. Akibatnya, meja berpindah tempat. Selanjutnya, bacalah teks bacaan berjudul Seni Kerajinan Gerabah di bahan ajarmu. Kemudian, tulislah kata-kata sulit yang terdapat pada teks tersebut.
Tulislah informasi-informasi baru yang dapat ditemukan dalam teks tersebut. Demikian kegiatan belajar bersama Bu Rizka hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Sampai jumpa anak-anak.